Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh orang soleh yang senantiasa berpegang teguh pada jalan perjuangannya. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa yang menghujam kuat dalam sanubari kita mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam terdiri dari dua unsur, ibadah dan muamalah. Ibadah adalah setiap aktivitas atau amalan yang terjadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan sebagainya. Sedangkan muamalah adalah setiap aktivitas atau amalan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya muamalah dalam jual beli, sewa, menyewa, pinjam, meminjam, dan semisalnya. Setiap muslim dituntut agar setiap ibadah yang ia lakukan, muamalah yang ia jalankan selalu lurus sesuai dengan manhaj yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dalam hal ibadah, setiap muslim dituntut untuk senantiasa giat melaksanakan ibadah-ibadah, baik yang hukumnya sunnah, terlebih lagi ibadah yang hukumnya wajib. Setiap muslim dituntut untuk melaksanakannya dengan sesempurna mungkin, memenuhi syarat dan rukunnya, menepati waktu pelaksanaannya, dan menyempurnakan proses pengamalannya. Semuanya itu hanya dapat dilakukan jika setiap muslim memiliki bekal ilmu yang cukup tentang berbagai macam bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan. Demikian pula dalam hal muamalah, bekal ilmu menjadi syarat utama yang harus terpenuhi sebelum seorang muslim menjalankan suatu bentuk muamalah. Kita dapati hari ini banyak sekali saudara-saudara kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri sering melakukan kekeliruan dalam muamalah karena sebab ketidaktahuan terhadap ilmu muamalah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam dalam hal muamalah memiliki konsekuensi dan dampak yang sangat berbahaya dalam lingkungan sosial. Oleh sebab itu, dengan sangat tegas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, manik taddo'a haqqam ri'im muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun naro wa harrama alaihil jannah. Barang siapa mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharuskan dirinya masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak tetap akan mengadili urusan hak antara sesama manusia ketika hari hisab kelak. Pelanggaran syariat dalam hal muamalah yang paling sering kita jumpai adalah kekeliruan dalam praktik jual beli, berdagang. Hampir setiap orang melakukan transaksi jual beli, namun tidak setiap orang tahu dan paham tentang ilmu jual beli yang benar sesuai syariat Islam. Ilmu tentang syariat dan rukun jual beli, ilmu tentang modal jual beli, ilmu tentang jual beli yang halal dipraktekan. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pertama adalah kebiasaan manipulasi timbangan. Kita sering mendapati saudara-saudara kita yang memanipulasi timbangan dalam perdagangan mereka, sehingga terjadilah penipuan berat timbangan dengan disengaja. Beli berat 25 kilo, ketika sampai di rumah timbangan ulang ternyata hanya 24 kilo. Beli jeruk 5 kilo, ketika sampai di rumah ditimbang ternyata hanya 4 kilo. Jual tanah yang ukurannya semestinya adalah 1000 meter persegi, namun dimanipulasi ukurannya menjadi 1100 meter persegi. Jual sapi, sapinya digelonggong dahulu menggunakan air sebanyak-banyaknya agar timbangannya menjadi berat ketika dijual. Padahal memanipulasi timbangan dan ukuran produk jual adalah larangan dalam jual beli. Perilaku seperti ini adalah perilaku orang-orang Yahudi dan bangsa kafir. Memanipulasi timbangan dan ukuran produk jual adalah problem serius dalam Islam. Perilaku ini adalah perilaku penipuan, perilaku memakan harta orang yang bukan haknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 4. Memenuhi timbangan dan ukuran produk jual adalah langkah dalam merealisasikan sifat amanah dan jujur. Amanah dan jujur dalam menimbang dan mengukur adalah upaya dalam menciptakan keadilan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsyirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 9. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan yang kedua mengelabui pembeli dan memalsukan barang dagangan. Larangan dalam jual beli yang juga sering kita jumpai adalah mengelabui pembeli dan memalsukan barang dagangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati setumpuk makanan, lalu jari-jari beliau menyentuh sesuatu yang basah, kemudian beliau bersabda, "Ma hadza ya sahibat ta'ami?" Apa ini wahai pemilik makanan? Penjual makanan tadi pun lantas menjawab, "Atabathus sama'u ya Rasulullah." Terkena air hujan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas saja agar orang dapat melihatnya? Barang siapa yang mengelabui maka ia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjadi dalil yang sangat jelas atas haramnya berbagai bentuk manipulasi atau pencitraan dalam rangka menyembunyikan dengan sengaja nilai minus yang ada pada produk jualan dari pengetahuan pembeli.
Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab Majmu' al-Ghizyi adalah tindakan mengelabui yang dilakukan dalam jual beli dengan menyembunyikan sisa negatif produk seperti tindakan melakukan pengemasan atau packing sebagus mungkin untuk menutupi kondisi produk yang rusak atau buruk. Sobat Baskero yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan yang ketiga, janji dan sumpah palsu. Janji dan sumpah palsu dalam jual beli sering kita dapati dilakukan oleh penjual di pasar. Para penjual memberikan janji-janji dan melakukan sumpah palsu dengan harapan barang dagangannya mereka laris dijual. Tindakan yang lebih mereka lakukan ini adalah tindakan yang keji dan tercela. Bahkan karena dorongan hawa nafsunya untuk segera mendapat keuntungan yang melimpah, mereka melakukan perbuatan buruk tersebut atas dasar sama-sama tahu bahwa tindakan seperti itu sebenarnya dilarang oleh syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras kepada mereka yang lisannya ringan untuk memberikan janji dan sumpah palsu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yangduru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak, tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya 3 kali. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata lagi, "Habu wa hasyiru manhum ya Rasulullah." Mereka gagal dan rugi, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Al-musbilu wal mananu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadib." Orang yang isbal, memanjangkan pakaian, orang yang suka memberi dengan menyebut-nyebutnya karena riya, dan orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan yang lain beliau juga menegaskan, al-halifu munafiqatu lis-sal'ati mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ada 3 orang yang tidak dilihat Allah di hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, seorang yang punya kelebihan air di jalan namun ia menahan air tersebut sehingga orang yang dalam perjalanan tidak bisa mengambilnya. Yang kedua, seorang yang berbaiat kepada pemimpin muslim semata-mata karena perkara duniawi. Jika ia diberikan manfaat dunia, ia ridho, jika tidak diberikan ia pun benci. Yang ketiga, orang yang menawarkan barang dagangannya setelah asar, lalu ia berkata, bersumpah demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Ia, sungguh aku telah membelinya sekian dan sekian. Kemudian ada orang yang tertarik membeli barang tersebut. Nabi kemudian membaca ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2230. Larangan yang keempat, menjual barang di atas akad penjualnya. Larangan keempat, menjual barang di atas akad penjualan saudaranya. Larangan dalam jual beli yang keempat adalah kebiasaan menjual barang di atas akad penjualan saudaranya. Termasuk larangan dalam jual beli adalah menjual barang di atas akad penjualan orang lain dan memberi barang di atas akad pembelian orang lain. Sebagaimana halnya dalam bab nikah, melamar,
seorang akhwat yang sedang proses menunggu jawaban dari lamaran laki-laki lain. Penjualan barang seperti ini diharamkan dalam Islam karena berpotensi memicu permusuhan dan perselisihan antara sesama manusia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wala yahtub ba'dukum ala hitbatin ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya, dan janganlah sebagian kalian melamar seorang perempuan yang sedang dilamar saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 1412. Praktik seperti ini adalah praktik jual beli yang terlarang dalam Islam. Dampak negatifnya akan terjadi perselisihan dan kebencian antara sesama, sedangkan Islam memerintahkan untuk memperkuat ukhuwah dan hubungan antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling memitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan ataupun menghina. Ada di sini Rasulullah menunjuk dadanya. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali, seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, aktivitas muamalah yang paling sering kurang diperhatikan oleh kebanyakan saudara muslim adalah larangan jual beli di dalam masjid dan larangan jual beli di hari Jumat ketika azan sholat Jumat telah dikumandangkan. Padahal firman Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au illa dzikrillahi wadzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan diri kita untuk mentaati perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan istiqomah menjalankan syariat Islam. Sekian video dari Al-Fakir. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.